Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup City Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan jelang libur panjang Natal di 2023 kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan tadi sebenarnya karena sempat menyentuh all time high di 7248 Pak Andri, tapi di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya penguatan lebih ke arah terbatas. Bagaimana Anda melihat posisi pencapaian indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini, terutama dari sisi teknikal, kemudian dengan menyisakan beberapa hari perdagangan di pekan depan, Pak Andri, kemudian kalau kita kaitkan juga dengan target sampai dengan akhir tahun nanti? Ya Mas David, jadi kalau lihat indeks sendiri sebenarnya sih masih trennya masih naik ya. Karena juga didukung oleh globalnya juga lagi rally, juga lihat Wall Street juga rekor high ya, kecuali yang Nasdaq teknologi. Tapi sentimen juga masih cukup bagus karena juga kemarin juga kan dari beberapa komentar dari pejabat The Fed dan juga Bank Indonesia kemarin yang menahan suku bunga, ini memberikan juga katalis ya, kemungkinan suku bunga di tahun 2024 kemungkinan akan diturunkan jadi lebih baik lah. Jadi ini juga positif untuk saham. Ditambah lagi juga rotasi sektor, jadi sebenarnya indeks kita ini masih kurang bagus ya untuk indeksnya ya. Karena indeks kita ini sekarang di 7230 ini cuma tertolong oleh grup Barito ya. Karena grup Barito aja sebulan ini aja naik hampir 180 sampai 200 poin. Jadi kalau kita lihat tanpa grup Barito, jadi seharusnya indeks kita itu sekarang masih sekitaran 7050 sampai dengan 7100 harusnya ya. Ini juga memberikan katalis karena masih bagus sentimennya, ditambah juga ada sentimen dividen dari Adaro dan juga dari Astra. Saya pikir ini masih bisa mendukung. Selain juga dari net buy asing pun juga cukup bagus ya, karena seminggu ini asing masih net buy 5 triliun. Jadi dari net buy asing dan juga teknikalnya juga indeks kita menuju ke gapnya di 7252 sampai dengan rekor high-nya 7377. Yang ketiga juga dari globalnya juga rally ya, karena window dressing dan juga menjelang nanti Santa Claus rally nanti di minggu depan ya, itu Mas David. Baik, dengan ada beberapa potensi yang Anda sebutkan tadi, kemudian juga para pelaku pasar juga masih menunggu rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang akan dirilis pada Jumat malam nanti, dan ini akan memberikan pengaruh di perdagangan di pekan depan untuk indeks harga saham gabungan. Arahnya akan kemana Pak? Ekspektasinya akan seperti apa Pak Andri? Ya, kalau saya lihat sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu pengaruh PCE, karena kemarin data inflasi, kemarin juga data-data pendukung untuk tenaga kerja pun juga sebenarnya sudah diskon ya. Mas David. Jadi kalau lihat dari tekanan inflasinya saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya, dan juga masih tetap trennya masih tetap turun karena harga minyak dan juga harga energi gas juga di Amerika juga mengalami tren penurunan sejak 2 tahun terakhir ya, karena kan minyak sekarang masih sekitar 70 sampai 73 dolar dibandingkan tahun kemarin masih sekitar di atas 80 dolar. Jadi artinya selama minyak dan juga energi gas ini juga masih tren turun ya, saya pikir tekanan inflasi di Amerika masih tetap terkendali ya, jadi cenderung jinak. Jadi ini kalau saya lihat untuk data nanti malam sebenarnya sudah diskon, jadi pasar kecenderungan sih masih melihat sentimen-sentimen dari laporan keuangan juga yang sekarang juga yang terjadi di Amerika. Baik, dengan posisi penutupan di 7237, arahnya kemana untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan? Ada potensi ke 73 tidak Pak? Atau ke 7280 atau 7290 ini? Sebenarnya tadi saya bilang tadi area rekornya memang tertingginya kan 7377, tapi kalau lihat dari nggak ada gapnya sih ya, tahun kemarin ada di 7252, ini kan sekarang ini tertinggi dalam setahun ini ya. Nah, jadi kalau dilihat emang sentimennya masih ada nanti mungkin dari finance ya, karena finance ini kan bobotnya 30% ke indeks ya, karena beberapa saham perbankan belum ada yang rekor high ya, contohnya kayak Bank Mandiri masih 6.200 tertingginya, BBCA juga tertingginya masih 9450, BBRI juga tertingginya masih 5750. Kemungkinan nanti minggu depan masih akan bisa mengkerek indeks lagi, karena kan kita lihat grup Barito kan lagi rehat dulu ya. Jadi ini mungkin minggu depan bisa indeks kita mungkin bisa menuju ke 7252 sampai di atas 7300 dengan banking blue chipnya ya, atau big capnya itu Mas David.
Baik, dengan harapan ada dorongan yang cukup kuat dari perbankan big cap. Tapi bagaimana Anda melihat pergerakan saham-saham perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir kurang memberikan kontribusi terhadap penguatan indeks harga saham gabungan meskipun dari sisi fundamental positif, sentimen interim juga ada terutama untuk BBRI, tapi respon dari para investor tidak terlalu begitu signifikan, Pak Andri. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi dan rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap sampai dengan sisa perdagangan di 3 hari di pekan depan? Jadi kalau dilihat emang sentimennya wajar ya, karena emang ekspektasinya dividen dan juga earning report juga di kuartal 3-4 ini juga tidak sebagus kuartal 1 atau 2. Ini yang mendorong juga ke pasar tidak terlalu agresif. Dan juga peluang asing pun juga terlihat juga masih memburu saham-saham dari grup Barito dan saham-saham lainnya ya, contohnya dari energi dan juga dari infrastruktur lainnya. Jadi ini yang mendorong underperformnya, kurang menariknya untuk saham-saham di perbankan yang blue chip ya atau big cap-nya. Karena kemarin juga kita lihat kan finance kan sebenarnya ikut naik juga, cuman didorong oleh kenaikan di saham-saham bank digital. Makanya bank digital kita lihat Arto dalam 3 bulan ini, Arto, BBYB, Agro itu dalam 3 bulan ini udah naik lebih dari 100% dari bottomnya kemarin. Jadi yang mendorong ini sebenarnya rotasi ya. Sebenarnya kalau dilihat rotasi emang November ini emang the weakest sektor itu adalah finance. Jadi kalau dilihat ini kenaikannya nanti perbankan ini bisa dilanjutkan nanti dengan awal Januari 2024 ya, karena jelang yang disebut January effect itu Mas David. Baik, kita akan coba ulas dari BBRI terlebih dahulu, Pak Andri. Hari ini sempat kembali ke 57, namun di penutupan kembali ke 5675. Bagaimana Anda melihat penguatan dari BBRI ini? Kemudian kalau kita lihat dari all time high-nya juga jaraknya juga tidak terlalu jauh lagi nih Pak Andri. Ya, kalau lihat memang sekarang ini memang saya bilang tadi kan sebenarnya kalau kayak indeks kita kalau tidak dilihat ya tidak dikombinasi dengan dihitung dengan global itu memang kita masih underperform ya. Jadi kemungkinan agak telat naiknya sama seperti tahun kemarin. Cuman karena ini sebenarnya yang ada menghambat penguatan bank juga bank big cap adalah rupiahnya. Ya, karena rupiah sekarang ini lebih lemah dibandingkan rupiah tahun kemarin ya. Jadi selama masih rupiah masih di kisaran 15.400, 15.500 agak berat ya. Untuk banking untuk bisa menguat lebih lanjut ya. Kenapa? Karena ekspektasinya inflasi masih akan tetap tinggi dibandingkan dengan misalnya yang terjadi di Amerika karena efek dari rupiahnya. Masih makanya kita lihat kan agak susah ya BRI untuk menembus 5750 kemarin ketingginya cuma 5700. Jadi terlihat emang kalau dari teknikalnya saya bilang emang kalau dari daily-nya sih sudah overbought ya bank-bank ini. Tapi kalau weekly-nya sendiri yang untuk mingguannya kita lihat 1 sampai 3 minggu ke depan tuh masih bisa new high lagi untuk saham BRI. Kalau tembus di atas 5750 kita masih 6.000 sampai 6.250. Baik, masih direkomendasikan buy tidak Pak untuk BBRI? Masih ya, karena memang rotasinya memang minggu depan kemungkinan sampai awal Januari memang targetnya memang untuk bank blue chip ya. Baik, kita beralih ke BBNI Pak. Langsung saja ke teknikal. Hari ini juga menguat di 1,94% di 5250 Pak Andri. Ya sama juga yang BBNI juga termasuk yang terlemah ya. Mungkin kemarin ada isu-isu negatif ya, jadi mungkin ada kredit macet dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan sih sebenarnya pasar ini lebih cenderung untuk yang membelinya kebanyakan investor asing itu lihat dari isu dividennya. Sekarang ini kan yang baru akan rilis dividen adalah yang bagian dividen adalah BBRI. Nah mungkin nanti juga BBNI juga sama. Jadi sebenarnya ini nunggu gantian aja. Kan BBRI kalau lihat di sini range-nya ya masih koreksi, masih wave 3 ya menuju 4. Jadi emang wajar konsolidasi dulu selama di bawah di sini BBNI di bawah berapa nih ya, range-nya tertingginya kan kemarin di 5.400, nah terendahnya kemarin 5.175. Jadi sekarang ini memang sudah mau masuk lagi untuk naik lagi nanti. Jadi kalau dia tembus atas 5.300 targetnya 54 sampai dengan 5.750 sampai 5.900. Jadi masih ada pola kenaikan ya nanti ya di minggu depan maupun hingga di awal Januari. Oke, analisis untuk beberapa perbankan big cap, BBNI dan BBRI hari ini mencoba menopang indeks harga saham gabungan meskipun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas karena beberapa perbankan big cap lainnya BBCA dan PMRI lebih cenderung ditutup flat ini di penutupan sesi kedua dan tadi sudah disampaikan ada potensi untuk perbankan big cap di minggu depan kemudian di awal Januari penguatan masih akan terus berlanjut dan akan menjadi penggerak indeks harga saham gabungan ke depan kalau kita lihat dari sisi rotasi pergerakan sektoral dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.